Halo, sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin membagikan kepada kita tentang bagaimana rahasia agar supaya dalam kehidupan ini kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami ketenangan. Sekalipun kita tahu pandemi COVID-19 masih sedang terjadi di seluruh dunia. Bahkan COVID-19 dengan jenis Omicron itu semakin bertambah pada hari-hari ini. Apa yang menjadi rahasia sehingga kita tetap mengalami kedamaian, ketenangan sekalipun pandemik ini masih mengancam nyawa kita yang ada di dunia ini? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Rasul Yahya. Dia berkata bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Luar biasa kalau saya dan saudara mengasihi saudara kita, mengasihi kakak kita, adik kita, sepupu kita, saudara-saudara kita, maka itu pertanda bahwa kita sedang mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Itu tandanya kita sudah berpindah. Yang tadinya kalau kita belum mengasihi saudara kita, kita sedang berjalan dalam kehidupan ini, tetapi menuju kepada maut, menuju kepada penghakiman, penghukuman di dalam neraka yang kekal. Tetapi ketika kita mengasihi saudara kita, maka kita menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya dengan penuh damai, penuh dengan sukacita, karena kita tahu akhirnya kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Dalam bagian berikutnya, Rasul Yahya berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap hidup atau ia tetap di dalam maut. Kalau saya dan saudara masih membenci saudara kita, maka kita masih hidup di dalam maut. Kita belum memiliki kehidupan yang kekal. Karena setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, bukankah seorang pembunuh sebelum dia membunuh, dia membenci dulu orang yang akan dia bunuh? Jadi kalau kita masih membenci saudara kita, maka kita itu diibaratkan sebagai seorang pembunuh. Dan firman Allah berkata, kita tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya dia tidak akan merasa tenang dalam hidup ini. Demikian juga dengan kita, kalau kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita diibaratkan seperti seorang pembunuh. Kita tidak akan memiliki kedamaian, tidak akan memiliki ketenangan. Sebagaimana seorang pembunuh tidak memiliki ketenangan di dalam kehidupannya. Untuk itu, melalui renungan yang singkat ini, saya mendorong kita untuk mari kita mengasihi saudara kita. Mari kita mendoakan mereka, memberikan bantuan-bantuan ketika mereka mengalami kekurangan. Mari kita memberikan juga nasihat-nasihat ketika mereka dalam hidup ini mengalami kesulitan, tidak memiliki jalan keluar dalam persoalan yang diperhadapkan kepadanya. Maka dengan demikian kita mengasihi saudara kita, sehingga kita akan mengalami kedamaian, mengalami ketenangan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Karena ketika kita mengasihi saudara kita, maka itu sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi saya dan saudara. Untuk itu kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan dia rela berkorban demi saudara-saudaranya, demi saya dan saudara. Demikian juga kita harus rela berkorban untuk saudara-saudara kita. Dan dengan demikian kita akan memiliki damai sejahtera, ketenangan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sampai ketemu kembali.